Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Nawawi, MPM 718212665. Saya akan melanjutkan tugas MSDM Internasional. Dasar-dasar manajemen internasional. Semakin banyaknya MNC, oleh karena itu perlu dikaji tentang dasar manajemen internasional sehingga dapat digunakan sebagai dasar-dasar untuk menjalankan bisnis internasional. Sebagian besar perusahaan multinasional berasal dari berbagai negara yang memiliki ekonomi kuat seperti Amerika, Jerman, Jepang, dan Turki. Keberhasilan dalam mengelola suatu usaha sangat ditentukan oleh manajer yang mengatur dengan segala kemampuannya. Strategi yang dijalankan dalam melakukan bisnis pada berbagai negara diharapkan ada kesesuaian dan kecocokan dengan kebutuhan lokal di suatu negara tertentu. Definisi manajemen internasional, Hodge menyatakan bahwa pengelolaan internasional merupakan proses penerapan konsep-konsep dasar dan teknik manajemen dalam lingkungan internasional. Karakteristik perusahaan internasional. Jumlah sedikit perusahaan multinasional yang dimiliki suatu negara biasanya tidak banyak. Mendominasi negara karena aset yang dimiliki MNC sangat besar sehingga mempengaruhi kondisi ekonomi negara tersebut. Perjualan tahunan, produksi yang sangat banyak menjadikan pasar perusahaan dapat meluas sampai melebihi batas negara dan kawasan beberapa negara sehingga nilai penjualan menjadi besar. Karakteristik perusahaan multinasional. Organisasi besar dengan adanya berbagai negara tempat produksi dan beroperasi berpengaruh baik secara ekonomi maupun manajerial. Memahami manajemen internasional, adanya kerjasama dengan berbagai negara dan perusahaan multinasional sudah dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut mampu mempraktekkan manajemen internasional. Karakteristik khusus. Perusahaan multinasional memiliki lingkungan ganda, yaitu lingkungan di negara asal dan lingkungan di negara di mana perusahaan multinasional atau MNC beroperasi. Perusahaan multinasional memiliki banyak tantangan kritis seperti persaingan dari banyak negara pelanggan ada pada berbagai tempat beroperasi. Karakteristik khusus. Penjualan multinasional pada umumnya memiliki kewenangan kepemilikan secara keuangan tersentral. Perusahaan multinasional memiliki sumber daya yang menyatu dengan internasional, antara lain keuangan, paten, trademark, informasi, dan sumber daya manusia. Alasan go internasional. Melindungi dirinya MNC dari resiko dan ketidakpastian siklus bisnis domestik untuk menangani persaingan asing. Perusahaan multinasional akan meneruskan usaha di wilayah pasar-pasar persaingan.
mengurangi biaya produksi, mengatasi batasan tarif. Ingin memperoleh keunggulan teknologi, biasanya perusahaan multinasional masuk pada negara yang belum memiliki teknologi atau sudah memiliki teknologi tapi masih rendah, seperti negara Indonesia. Kekuatan ekonomi dunia. Dalam perkembangan ekonomi dunia terdapat 3 wilayah yang menjadi pusat perubahan dan perkembangan ekonomi, yaitu wilayah Amerika Utara, Eropa, Asia. Pada tiap wilayah tersebut muncul kekuatan ekonomi yang mendominasi dan berpengaruh besar dalam perkembangan ekonomi dunia pada umumnya. Membangun keunggulan bersaing. 4 faktor penentu persaingan. Labor cost, biaya tenaga kerja, tingkat bunga atau interest rate, nilai tukar, skala ekonomi. Porter Diamond, faktor kondisi atau tanah, tenaga kerja, modal, kondisi permintaan, industri pendukung dan keterkaitannya, strategi, struktur, dan perusahaan persaingan. 1. Faktor kondisi. Tanah, tenaga kerja dalam modal. Suatu negara harus selalu memperbarui dan menyesuaikan sebagai faktor-faktor produksi. Contohnya, apabila suatu negara dapat melakukan ekspor buah-buahan, maka agar disertai dengan membuka lembaga penelitian untuk cara-cara penanaman, pengepakan, dan pengantoran buah-buahan ke berbagai negara. 2. Kondisi permintaan. Kondisi permintaan akan barang dan jasa akan memperkuat keunggulan bersaing. 3. Ketertarikan dan industri pendukung. Dalam memiliki kompetitif advantage adalah saling berhubungan dan saling mendukungnya industri-industri terkait. Apabila salah satu perusahaan pemasok saling berdekatan tepatnya, maka akan biaya input menjadi rendah. 4. Strategi, struktur, dan pesaing perusahaan. Contohnya, apabila MNC di negara lain dapat terorganisir dan dikelola sebaik mungkin sama dengan perusahaan multinasional lain di negara tersebut. Model Ruckman-Verbeke. Agar perusahaan memiliki 2 faktor yang akan saling mengkombinasikan dalam modal tersebut, yaitu terbagi 2. 1. Keunggulan khusus perusahaan. 2. Keunggulan khusus negara. Keunggulan khusus negara terbagi menjadi 3, yaitu variabel ekonomi, variabel non-ekonomi, variabel pemerintah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menjalankan usaha secara global atau memasuki lingkungan internasional, yaitu kegiatan mengakses penelitian manajemen internasional, mempelajari manajemen internasional, mempraktekkan keahlian manajerial di lingkungan internasional. Persiapan manajerial dalam internasional, yaitu orientasi pengembangan wawasan internasional secara mikro, seperti pengembangan dan penelitian manajemen internasional terbaru dan akses terhadap studi-studi manajemen internasional.
Studi manajemen internasional. Studi manajemen internasional yaitu seperti mempelajari manajemen internasional. Tidak berarti harus menempuh jalur kuliah atau studi lanjutan, namun dapat dilakukan dengan membawa dan mempelajari buku-buku tentang manajemen internasional. Cukup sekian, terima kasih atas penjelasan tentang dasar-dasar MSDM internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.